Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faid Hafizuddin dari PTE Rombel 2 angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian listrik orde 1. Nah, sebelumnya hukum Kirchhoff yang diterapkan pada rangkaian RC atau RL itu akan menghasilkan persamaan diferensial orde 1. Nah, karena itu rangkaian RC dan rangkaian RL disebut sebagai persamaan diferensial orde 1. Nah, bisa kita lihat di sini rangkaian RC. Nah, di sini tuh kenapa sih disebut sebagai rangkaian orde 1 tuh karena kita bisa melihat dari IC dari sini IC sama dengan C kali dV per dt. Nah, sedangkan pada rangkaian RL itu VC itu sama dengan L kali DI per dt. Nah, selanjutnya initial condition. Nah, apa sih itu initial condition? Initial condition ini merupakan nilai awal yang digunakan sebagai masukan awal untuk memulai simulasi. Nah, bisa kita lihat di sini kapasitornya itu dia tuh seperti baterai. Dia bisa menyimpan energi. Nah, ketika ini ditutup, ini tuh masuk tegangan pada kapasitor. Nah, saat rangkaian tertutup nih, itu tuh apa yang terjadi, respon apa yang didapat. Nah, nilai ini yang kita bisa disebut sebagai natural response, begitu. Nah, natural response itu merupakan respon rangkaian ketika tanpa adanya sumber eksternal luar yang mempengaruhi sistem. Nah, initial condition ini itu berada di komponen yang bisa menyimpan energi di kapasitor kalau di RC. Nah, terus kalau di RL itu tuh ada di indukannya. Nah, selanjutnya kita akan ke rangkaian RC atau RC circuit. Bisa kita lihat pada rangkaian ini, dalam rangkaian ini tuh tersambung dengan tenaga sumbernya yang di sini. Nah, kapasitornya sebelum dinyalakan atau diberi tegangan, maka kita asumsikan bahwa nilainya itu sama dengan 0. Kapasitor nilainya sama dengan 0. Oke. Nah, setelah disambungkan gini, terus kita nyalakan ya. Ini kita berapa ya? 12 volt. Oke. Misal ini 12 volt. 12 volt. Nah, terus kita sambungkan nih. Ini jalan muter sini. Nah, di sini di kapasitornya itu menyimpan energi. Misal kita di sini 12 ya, maka di sini menyimpan energi 12 volt juga, ikut naik gitu. Kalau istilahnya tuh kayak baterai ya, dia ngecharge. Nah, ketika sumber kita lepas di sini, terus kita matiin tuh. Nah, kita matiin kan, udah nggak ada tegangannya kan ini. Cuma di sini tuh dia masih nyimpen tegangan yang ada di sini, sekitar 12 volt itu tadi. Nah, respon ini itu
yang dinamakan natural response. Natural response. Response gitu. Oke. Kita bisa cari menggunakan hukum Kirchhoff tegangan. Nah, apa namanya, natural responnya ini ya, kita bisa cari pakai yang namanya hukum Kirchhoff tegangan. Jadi V I sama dengan VR plus VC. Nah, karena di sini kita tutup ya, itu kan berarti VI-nya kan sama dengan 0. Nah, R tambah VC. Kita tuh bisa nulisnya kayak gini, teman-teman. Kita modifikasi lah istilahnya, tapi sama aja sebenarnya. Jadinya tuh VR kan sama aja kayak I kali R toh. Nah, R plus VC. Gini. Nah, kita rubah lagi. Jadinya IR itu kalau di rangkaian seri ini, IR itu sama aja kayak IC. Nah, IC itu kalau di rangkaian orde 1 tuh di RC-nya IC tuh sama aja kayak C dikali D. Nah, ini tadi IR, karena ini rangkaian seri ya, IR itu sama dengan IC, dan IC itu dalam rangkaian orde 1 itu sama dengan C dV per dt. Nah, jadi kita bisa rubah lagi yang di sini itu tadi C dV per dt kali R tambah VC. Atau enggak, biar gampang itu kita di ini aja gini. Jadinya RC ditaruh di depan, RC dV per dt plus VC. Nah, ini dirubah lagi jadinya dVC VC ini. Nah, per dt plus 1 RC dikali VC sama dengan 0. Nah, ini tuh kita bisa cari pakai ini, teman-teman, gitu. Oke. Untuk lebih spesifiknya, kita bisa pakai rumus di sini. Itu VC T sama dengan V
V0 eksponensial pangkat min T per RC. Nah, ini itu untuk rangkaian RC. Selain itu juga di sini tuh kita ada yang namanya time constant. Time constant. Nah, time constant ini terjadi jika RC yang ini tuh nilainya sama dengan T. Nah, time constant ini bisa kita sebut dengan yang namanya tau. Tau tuh lambangnya gini simbolnya. Nah, tau. Bisa kita tulis di sini jadinya VC VCT sama dengan V0 eksponensial min T per tau. Nah, karena T-nya itu nilainya sama kan sama yang tau ini, itu bisa jadi kayak gini. V0 eksponensial 1 pangkat 1. Atau ini tuh kalau di desimalin tuh jumlahnya 0,368 V0. Grafiknya tuh seperti ini. Grafiknya gini. Sini 0, sini tau. Nah, jadi turun gini. Di sini tuh 0,368. Nah, gitu. Oke, selanjutnya kita ke rangkaian ini ya, RL ya. Nah, untuk rangkaian RL sendiri itu sama seperti tadi, IC-nya, initial condition-nya itu ada pada L induktannya. Nah, dimana rumusnya itu VL sama dengan VC sama dengan L DI per DT. Nah, VR-nya VR-nya sama dengan I kali R. Oke. VI-nya itu tadi ya VR tambah VC. Nah, VL, astagfirullah ya. VL 0. Nah, ini kan 0 ya, VC-nya 0, itu berarti IR tambah L per DL. Nah, ini itu rangkaian ini tuh disebut sebagai rangkaian order 1 karena di sini tuh ada yang dinamakan persamaan diferensial. Ini yang DL per DT ini. Oke. Nah, bagaimana rangkaian ini bekerja?
kita pakai yang namanya hukum Kirchhoff tegangan seperti rangkaian RC tadi. Nah, ini kan tadi udah ya, VI-nya itu kan 0. Kalau misal 0 berarti I kali R ditambah L kali dl per dt. Bisa kita ubah di sini, di per dt ditambah R per L dikali I. Nah, oke. Nah, selanjutnya ini kita bisa pakai inverse Laplace ya, teman-teman. Nah, time domainnya di mana time domain RC itu berarti A eksponensial min R C kali T. Nah, untuk time konstannya itu beda dengan RC. Nah, kalau time konstan di RC kan dia tahu dia sama dengan R kali C kan. Nah, kalau di ini RL itu tahunnya itu dia sama dengan L per R. Nah, jadinya tuh kalau di rangkaian tuh gini. A eksponensial min T per L per R gitu. Nah, untuk initial conditionnya IC-nya itu RL, kita bisa mencari kalau misal T-nya berarti 0. Ini inisial IC-nya T sama dengan 0. Lalu berarti ini L0-nya sama dengan A eksponensial min R per C kali 0. Bisa juga jadinya gini, A eksponensial pangkat 0. Nah, L0 nya itu sama dengan A. Nah itu tuh rumusnya jadinya I T sama dengan L0 eksponensial pangkat min R per L kali T. Ini R. R. Nah itu rumusnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal rangkaian RL. Nah, bisa kita lihat di sini ada rangkaian RL ini. Nah, ini karena paralel ya, kita buat jadi dua loop.
Nah, di sini ini loop yang pertama, ini loop yang kedua. Oke. Oke, untuk loop yang pertama, di sini kita bisa hitung di ini sigma V sama dengan 0 VL ditambah V2 ini 2 ohm sama dengan 0 L DI per DT ditambah 2 I 1 min I2 sama dengan 0. Nah, kita masukkan nilai L-nya. Nah, setengah DI per DT ditambah 2I 1 dikurangi 2I2 sama dengan 0. Nah, ini tuh dikali dengan 2 ini. Jadinya ini kan kita hilangkan kan. Nah, dikali DI per DT sama dengan 4I1 ditambah 4I2 sama dengan 0. Ini untuk persamaan yang loop 1. Nah, masuk ke loop 2. Di sini ada delta V sama dengan 0,4I I2 yang ini ditambah 2 I2 min I1 min 3I1 sama dengan 0,6 I2 min 5 I1 sama dengan 0 I2 di iniin jadinya 5 per 6 I min 1 I1. Nah, ini itu disubstitusikan menjadi DI per DT ditambah 4I I1 lalu dikurangi 4 di sini 5 per 6I sama dengan 0 DI per DT ditambah 4I1 dikurangi 10 per 3I sama dengan, lanjut lagi di bawahnya DI DT ditambah 12 ini kan. Nah, 12 itu dikurangi 10 per 3I lalu jadinya di sini DI DT sama dengan min 2 per 3I1. Nah, I1 dan DT itu dipindah ruas. Jadinya ini DI per I1 sama dengan min 2 per 3 DT. Nah, ini tuh kita sama-sama integralin. Nah, yang di sini jadi integral I T per I0 DI per I1 sama dengan integral min 2 per 3 DT. Nah, integral dx per x sama dengan ln x. Maka di sini bisa kita lihat bentukannya ln I1 sama dengan min 2 per T ln IT dikurangi ln I0 sama dengan min 2 per 3 T. Nah, di sini tuh ada rumusnya ya. Ln A min ln B sama dengan ln A per B. Maka bisa dilihat di sini diubah ke bentuk eksponensial, jadinya pangkat ln IT per I0 sama dengan eksponensial pangkat min 2 per 3 T. Nah, jadi di sini min 2 per 3 T IT sama dengan I0 pangkat 2 per 3 T. Terus tinggal dimasukkan I0 nya jadinya IT sama dengan 10 min 2 per 3 T A. Nah, selanjutnya untuk mencari IX ya, itu kita bisa gini, L DI per DT
Habis itu, nah sama dengan setengah D per dt. Di sini kudu 10 eksponensial 10 eksponensial 2/3 T. Nah, bawahnya lagi VL sama dengan 5 karena ini dt. Nah, ini 10. Ini kan dibagi ya, 10 bagi 2 jadi 5. Eksponensial 2/3 T sama dengan 5 min 2/3 eksponensial min 2/3 T. Nah, jadi VL-nya itu sama dengan min 10/3 eksponensial min 2/3 kali T volt. Nah, arus yang melalui resistor itu sama dengan IX sama dengan VL per R sama dengan min 10/3 eksponensial min 2/3 T dibagi 2 karena tadi kan resistansinya 2 ohm yang paralel ya, yang di sebelah itu. Ix sama dengan min 1667 eksponensial 2/3 T A. Nah, jadi begitu jawabannya. Saya rasa cukup untuk penjelasan tentang rangkaian RLC. Mohon maaf jika masih banyak salah dan mungkin ada beberapa yang penjelasan yang belibet. Sekiranya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.